Orang yang nggak baik itu orang yang nggak pernah ingat dosa. Jadi yang baik berarti yang ingat-ingat dosa, ingat-ingat salah. Jadi kalau punya salah, punya dosa tuh dia ingat-ingat. Min goirat ini orang celaka kalau dosa nggak pernah ingat. Min goirinat min nggak pernah menyesal, bangga, malah cerita dosa. Udah tahu ya kan? Dapat apa gitu, cewek di mana gitu, cerita itu jelas dosa dicerita. Mantep pokoknya gini-gini. Wah, cerita. Ada orang dosa cerita. Senang. Bin ghairinat bin alaiha, yang enggak ada menyesal. Ini Sayyidina Umar itu, bin Khattab itu. Ingat-ingat dosa. Dosa itu kebayang terus. Sehingga apa? Sehingga itu kalau dosa kebayang itu nanti kita ya gak bakalan melakukan lah menyesal. Ada orang pokoknya yang gak bagus itu boleh diingat ya. Misalnya sekarang jadi orang kaya gitu, ingat-ingat waktu miskin, waktu susah, sehingga bisa kembali bersyukur, nggak lupa diri. Nisyanud dunub al-madiyah. Min ghairi nadmin alaihi wa ya'i wal halu anna indallah. Orang nggak nyadar kalau ternyata dosa itu sekecil apapun itu dijaga oleh Allah. Maksudnya itu nggak bakalan hilang. Ai madbudatun dikuasai oleh Allah. Bi'adatiha, baik itu jumlahnya, wa zamaniha itu waktunya kapan, wa mahaliha tempatnya di mana, itu ada catatan, ada filmnya. Seperti itu di akhirat itu ada catatan, namanya buku catatan. Setelah buku catatan ada filmnya, maksudnya itu kejadiannya ada, kemudian ada saksi-saksinya. Yang mau jadi saksi itu masalahnya anggota tubuh kita sendiri. Misalnya tangan, dia waktu ngomong sendiri gimana? Ya nggak bisa kita pungkiri. Dia ngomongnya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa itu? Surat apa itu? Yasin. Yasin wal Qur'an. Al-yawma, saat itu akan dikunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangannya, kakinya. Itu masih nggak percaya nanti. Wah, nggak mungkin gitu. Mulutnya nggak mau terima. Maka diputarkan filmnya. Kapan? Waktu jam siang putar. Kalau sekarang kalau ibarat kamera itu ada, video itu ada CCTV. Iya, CCTV itu ada itu ya. Ada tanggalnya kan? Ada. Tuh tanggal sekian. Wa mahaliya, tempatnya di mana? Wa mahaliya, ada tempatnya. Gak bisa ngomong lagi. Tangan bicara, kakinya bener nggak iyain, mulutnya nggak percaya. Gitu. Tapi mulutnya dikunci. Udah gitu dilihatin. Oh, nggak percaya no. Tuh jam berapa tuh? Ada jamnya, ada tempatnya. Ya. Katanya itu dosa itu madbutatun, dikuasai oleh Allah. Makanya famayyamal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Jadi kecil apapun
itu ada catatannya. Sekecil apapun ada catatannya. Ini nggak ada yang kelewat. Yang kita nggak nyadar itu amalan baik ada catatannya. Yang kita nggak nyadar itu amalan buruk ada catatannya. Orang kadang-kadang keluar muterin sendal temen dong, nggak sendalnya tadi kan pada kesini, pulang diputerin gitu kan, sepele banget ya. Itu ada catatan. Nanya orang salah, Pak mana sehat? Itu ada catatannya. Pahala itu, paham? Ada catatan. Ini nggak akan kelewat. Hitungannya ada, tempatnya ada, waktunya ada. Bismillah itu yang pertama. Jadi nggak baik ya berarti orang lupa sama salah, itu nggak baik. Makanya orang lupa ada dosa lupa, salah kepada orang lupa. Yang sering lupa itu kalau utang lupa. Yang nggak lupa siapa tuh? Yang ngutangi. Wah, guru bayar ya. Itu lupa kalau punya utang. Itu yang pertama. Jadi ciri-ciri orang celaka satu, lupa dosa. Melupakan dosa yang lalu. Melupakan masa silam, masa kelamnya. Yang kedua, ini nih. Ciri-ciri orang celaka kata Rasul yang kedua, dzikrul hasanatil madiyah. Ingat-ingat kebaikan. Ingat-ingat kebaikan terus yang lalu. Baik bil qalbi, walaupun dengan hati enggak boleh. Maksudnya enggak diomongin. Sambil duduk di depan teras sambil ngopi, ada orang lewat tuh, orang pergi aja, ngomong sendiri tuh di batin, di dalam hati, nggak kayak gua sholat rajin, ya kan, bangun malam rajin, orang udah sampai masjid ngomong sendiri, ingat-ingat kebaikannya, makanya itu ciri-ciri orang celaka. Jangan dengan kebaikan. Dan memang kebaikan ini kadang-kadang, apalagi itu berbuat baik kepada orang, ini suka dengan itu. Kira-kira kalau saya sesekali saya datang ke Pak Haji Rahman, ngopi, rumahnya gitu kan, ngopi sekali aja tuh ngopi. Gitu. Gue ketemu orang sana. Gila mana Pak Haji? Duta keren sih. Dekat pusat Farun. Dekat tuh kalau ngopi ke rumah gue. Padahal sekali doang gitu. Padahal cuma baru sekali doang itu. Disebut-sebut itu kebaikan namanya. Padahal nggak perlu menyebut kebaikannya dia. Karena siapa kebaikan disebut itu bisa hilang. Ya Pak ya. Bangga Pak datangnya Ustaz Itu bisa. Itu jangan disebut-sebut kebaikannya. Misalkan, oh ya suka rumahan. Dia suka rumahan ya. Cukup. Iya misalkan dia jangan suka rumahan yang begitu. Ya usah disebut. Kalau ngopi ke rumahan itu, itu macam baru sekali doang ngopi gitu. Ya, bapaknya itu disebut kebaikan. Bil qalbi, walaupun dengan hatinya. Datang ke masjid, sepi banget ada subuh. Orang sini benar-benar dah gitu. Akhirnya dalam hati nih ngomong sendiri. Udah jam sekian belum ada orang. Gak bisa tepat waktu bagaimana sih? Dia ada sendiri. Udah sholat, belum ada juga yang datang. Gitu. Orang nggak bisa kayak saya, bagaimana sih? Itu ya, ngomong sendiri gitu begini. Dalam hatinya bil qalbi. Dia nggak sadar walayatri aku bilatul hasanah amruddan. Apakah kebaikannya itu diterima atau tidak, dia nggak nyadar. Padahal tidak semua kebaikan diterima.
Makanya Pak, ya amal yang baik itu amal yang diterima. Emang banyak gak amal yang banyak amal yang gak diterima. Amal yang diterima yang baik. Ibaratnya duit bukan duit yang baik, duit yang laku Pak. Duit kalau nggak laku jangan. Duit yang baik, duit yang amal yang baik, amal yang diterima. Biarkan amal itu banyak tapi diterima. Gitu. Ya. Kalau nggak diterima, nah ini amal yang nggak diterima. Di antara amal yang nggak diterima gimana? Ya misalnya beramal tanpa ilmu itu diterima juga, ya nggak? Beramal tanpa ilmu, ada ilmunya itu. Ya. Jadi ciri orang celaka satu, lupa dosa, yang kedua ingat kebaikan. Kebaikannya dia tuh diingat-ingat terus. Gitu. Yang paling parah itu kita berbuat baik kepada orang, kemudian orang itu bermasalah dengan kita. Nah itu benar-benar mancing persoalan itu. Lu ya, kamu ya, kalau nggak ada saya menjadi wah itu habis. Amalnya langsung habis. Iya. Kalau nggak ada saya kamu jadi apa kamu? Wah itu. Itu mungkin ciri-cirinya kali ya. Ciri-cirinya nggak diterima. Terima nggak diterima kita kan udah tahu. Apa tuh? Ya amal kita. Oh iya. Itu kan ciri-cirinya. Iya makanya amal itu karena kita nggak tahu diterima atau nggak diterima, makanya jangan membanggakan kebaikannya sendiri, disebut-sebut gitu terus. Nah di antara yang menghilangkan itu satu pamer, ria, itu amal juga bisa hilang, nggak diterima. Walaupun dalam hati. Walaupun dalam hati. Di dalam hatinya itu ada yang Iya. Walaupun dalam hati orang udah tahu. Walaupun dalam hati gitu, misalkan dia dalam hati aja gitu. Iya, makanya di sini bil qalbi dengan hatinya. Karena gini, emang urusan itu hati Pak, ya kan? Kadang nggak diomongin tuh hati jadi. Makanya niat itu ibadah itu menjadikan jadi apa tidaknya ibadah itu apa? Niat. Niat itu tempatnya di hati Pak. Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu hati. Makanya kalau misalkan contoh sholat ya sholat. Sholat itu ada usolli yang pakai usolli. Usolli itu hukumnya sunnah. Iya. Itu sunnah. Walah tugas sunnatun. Melafadzkan, mengucapkan mengeluarkan suara di dalam niat itu sunnah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Itu sunnah. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itu sunnah. Yang wajib mana? Yang wajib itu pas takbiratul ihram atau di dalam hati itu sengaja saya sholat fardu subuh 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala, itu yang wajib. Maksudnya usolli itu juga wajib, tapi di dalam hatinya melafadzkan usollinya itu hukumnya sunnah. Termasuk sengaja saya sholat fardu subuh itu sunnah. Yang wajib di dalam hatinya. Jangan lesan sama hati beda. Gitu. Ya. Nah, kalau bicara niat memang satu tempatnya di dalam hati. Waktunya kapan? Waktunya kalau sholat pas takbiratul ihram. Kalau wudu pas cuci muka. Sengaja saya wudu karena kalau susah antara wudu sama niat susah, berarti begitu udah baca doa tangan Allahumma fatiyati ala ma'asika kulliha Allahumma aini ala tilka wa sabir wa husni ibadatika Allahumma aini ra'yatal jannati
kan baca doa apa mau cuci muka dalam hati sengaja saya wudu untuk menghilangkan batas kecil karena Allah Ta'ala. Nggak usah diomongin sengaja saya wudu, nggak usah gitu. Dalam hati sengaja, kalau bisa sambil cuci muka cuci dalam hati ngomong sengaja saya wudu untuk menghilangkan batas kecil karena Allah Ta'ala. Gitu. Yang usapan pertama Pak, yang muka pertama kali, ketiga kali. Yang kedua pakai doa Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi bagus kalau bisa doanya semuanya. Tangan Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Tangan kiri Allahumma la tu'ti. Pertamanya doanya belum begini enggak? Apa? Doanya. Kenapa? Muka. Doa Pertamanya niat. Siram kedua enggak? Niat. Tangan tapi itu bukan pertama-tama. Niatnya. Doanya di depan gitu. Niatnya sekali gitu. Yang mana nih? Yang nawaitu. Niatnya itu sekali. Iya niatnya sekali. Maksudnya bagaimana? Pas cucimu. Bukan dibaca langsung nggak apa-apa kan? Iya. Langsung. Misalkan bisa juga misalkan nggak pakai sengaja. Nawaitu itu juga boleh juga. Pas cucimu. Atau kalau nggak bisa bareng cuci muka, itu sebelum mau cucimu, gitu boleh. Jangan di pertama, maksud nawaitu, gitu maksudnya kan? Iya. Jadi pertama itu kan wudu kan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini doa tangan ada, doa telapak ada, doa kumur ada, doa hidung ada, doa tangan kanan, tangan kiri, rambut, muka, kaki itu ada semua doanya. Apa namanya apa? Jadi kalau saya wudu ini Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fadiyati ala ma'asika kulliha. Allahumma a'inni ala dhikri wa syukri wa husni ibadatika. Allahumma arifni raihatal jannati. Hidung. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Tapi karena itu pas niat, doa ini pas cuci muka kedua saya bacakan tidak, karena niat sama doa ini lebih penting nih niatnya. Jadi Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu. Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma la tu'tini kitabi bi simali wa min wara'adri. Terus kepala Allahumma harim sa'ri wa basari 'alan nar. Kuping Allahumma ij'alni min ladina yastabuna qawla wa yattabi'una hasanah. Kaki tangan, tangan apa kaki kanan Allahumma ya. Begitu tuh. Ya Allah sabit wa qadami ala siratal mustaqim kama amtamin kama mustaqim. Kan? Kalau pas itu harus mungkin ya kan. Allahumma sabit qadami ala siratal mustaqim wa atami min ibadika sholihin. Kalau lihat aja kalau bisa Apa? pertama kali lainnya enggak biasanya. Maksudnya gimana? Pertama waktu niatnya aja. Tapi doa-doanya enggak. kalau nggak apa-apa. Yang penting niat ya. Niat pertamanya. Maksudnya niat tuh nawaitu itu kata tadi kan bukan niat. Iya, betul niat. Iya nawaitu doang gitu kan. Yang lainnya enggak dibaca. Baca Doa tadi ya nggak apa-apa. Itu doa tadi hukumnya Kalau yang komplit kan usah gitu itu. Iya kalau komplit begitu. Kalau kita kan cuma bawa butuh doang kan gitu. Ya itu niat. Kalau yang ini kan doa tangan. Jadi contohnya ini. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, apa namanya? Sinarkanlah, putihkanlah wajah kami saat nanti orang pada gelap. Di ayat dimaksudnya di mana? Di apa? Di emas. Misalkan Allah ma'atini kitab bi yamini wa hasibni sabaya sertaan ya Allah berikan nanti kitab saya dengan kanan, dengan terima dengan tangan kanan saya dan sisaplah dengan yang mudah. Itu doa-doa gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada amalan yang kita tuh kan nggak tahu diterima atau tidak diterima. Maka jangan kemudian kita membanggakan amalan baik atau perbuatan baik kita. Belum tentu diterima, gitu. Sombong, gitu. Ya. Sekarang masuk dia ada tamu di rumah kita, ada tamu bawa ke masjid. Masjid bagus seperti. Wah ini masjid nih kalau
Saya banyak di sini nih macam ini. Kalau nggak ada saya, wah ada. Ampun ini yang begini, ya, jangan. Wadikrul hasanat, ingat-ingat kebaikan. Ya. Kadang-kadang kita ceritain, orang ngobrol sama teman, apa di luar rumah, apa di lapangan, apa di teras, apa di jalan, gitu. Tadi apa namanya? Malam-malam saya lihat tapi online, bapaknya itu. Jam 3 online, oh itu saya lagi mau tahajud itu, nggak usah kayak lagi gitu. Jam 3 masih online aja, apa? WA, oh itu saya lagi mau tahajud itu, nanti cerita. Nggak perlu cerita juga tahajudnya gitu, ya gitu aja tuh. Karena kita pengen memperjelas amalan baik kita kepada orang. Nggak usah, karena kita beramal bukan untuk orang lain. Kita beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biarkanlah orang menilai tidak baik, tapi kita baik. Bismillahirrahmanirrahim, itu yang kedua. Yang ketiga, wa nadru ila man fawqahu fid dunya. Urusan dunia, orang yang ngeliatin yang di atasnya, ini urusan. Jadi ciri-ciri orang yang nggak baik atau yang celaka itu kalau urusan dunia ngelihat yang paling kaya. Repot kalau ini. Lihat ke atas, tetangga beli sepeda, ya dia beli sepeda lagi, gue belum lah gitu. Sepeda mahal tuh jauh. Besok tetangga beli motor, jadi kita bingung begitu. Jadi wa natruku ila man fawqa fid dunya. Urusan dunia enggak usah melihat yang kaya. Nanti di bab keduanya, ya bab yang kebahagiaan itu, lihat yang bawah. Kenapa? Bi antoma'anat walaha, yaitu dengan cara dia berharap-harap ramah apa, sehingga kalau begitu nanti apalagi kalau dilihat di apa namanya yang nemenin hidup kita, apakah itu istri, apakah suami, dan bang itu kan kerja sama-sama di situ. Ya, terus aja udah punya mobil, lu pokoknya di luar lu kerjanya bang, gitu. Suami dikituin, tambah kakak kawan. Lihatlah, oh iya ya. Walam yarda bil qismah, dia tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarin saja. Karena jadi pikir gimana? Orang kalau banyak hartanya, banyak hisapnya, lama masuk surganya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, wa nadruhu ila man huwa dunahu fiddin. Ya, urusan agama yang keempat, urusan agama dia melihat yang bawah. Gak sholat, tetangga gua aja gak sholat, nah itu. Nggak puasa kamu, enggak, itu teman saya nggak puasa kaya gitu. Jadi ngelihat yang paling bawah itu itu ciri-ciri orang celaka. Kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafil itu ciri-ciri orang celaka itu banyak. Dalam kitab Tanbihul itu satu, rakus sama harta. Ya, orang-orang sengsara itu rakus sama dunia. Kemauannya, keinginan yang kedua, keinginan tentang nafsu syahwatnya tinggi, baik terhadap dunia maupun terhadap wanita. Ini orang celaka. Asal udah orang lewat bener, langsung diikutin. Nah itu. Ada orang udah lewat, kayak ada cewek tadi mundur lagi. Bener lah itu. Ini mundur lagi. Oh iya gitu. Ada yang ini muter-muter ngapa? Ternyata cuma pengen lihat. Tadi yang duduk di situ nggak pakai itu. Muter benar lah itu. Ini ciri-ciri celaka. Kemauan tentang harta dan wanitanya tinggi. Yang itu godaan. Makanya kalau penglihatan pertama itu rezeki. Selanjutnya dosa maksiat. Cakep tadi. Kita lagi duduk nih. Cakep bener.
Nah ini yang dosa itu yang selanjutnya nih Pak. Kalau bagusnya baca apa? eh Bagusnya baca apa? Tapi Apa subhanallah apa? Masalah mubazir. makanya ya itu masalah. kadang-kadang penasaran, kadang-kadang manusia Pak, apalagi cowok laki-laki tuh. Dia lampu merah mati, berhenti. Kayak nyetir mobil. Di depan kita pakai motor yang pakai nungging begitu. Nah, dia pakai kaosnya yang separuh Pak, yang belakang kelihatan. Sininya kelihatan. Itu mending kalau kadang nggak kelihatan CD-nya kecil Pak. Itu pakai celana jeans jadi nggak buka, nggak pakai gesper kan, kalau perempuan nggak pakai gesper celana jeans gitu, yang celana apa itu nggak buka begitu. Digitu-gitu udah tahun gitu, aduh abis ya Allah ini gitu, yang di situ sampai naik begini gitu. Ya jadi nah jadi Kemal itu ciri-ciri orang celaka. Terus yang ketiga mesum kotor pembicaraannya, selalu jelekin orang lain, dikit-dikit nyakitin omongannya. Itu ciri-ciri orang. Ada Pak yang ngomongnya asal datang ini lagi enak ngobrol, datang dia enggak ngomongannya jadi maksiat semua. Jadi kemarin Ya begitu. Ini ciri-ciri orang celaka. Kalau bawa orang lain ngajak celaka, namanya ngajak teman celaka. Yang keempatnya mempermudah sholat 5 waktu. Itu ciri orang celaka. Maksudnya nih, Allahu Akbar. Adzan tuh. Ntar aja lah mesti ini. Ada orang berdua tuh, yang satu ngajak sholat, yang satu ntar aja nih, baru adzan kayak gitu. Nah itu gue dibuat kamu. Tahu-taunya panjang lebar, yang satu lupa, yang satu juga emang malas balsan ya. Udah komat. Tak komat, ntar aja kita jamaah sendiri. Nah gitu. Iya enggak? Ada juga orang ini di antara orang yang apa? Ciri-ciri. Ada orang yang di jalan tuh langsung adzan langsung masuk masjid, ada ya gitu kan ya. Tapi ada udah start aja masih jam 2 juga masih boleh. Kita sampai rumah jam 2 nih. Enggak apa-apa, dia jam 2 juga bisa. Pulang akhirnya. Gitu. Udah kalau seandainya tadi kecelakaan, maka dia punya utang sholat. Mempermudah sholat ciri. Kemudian berkawan dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah atau durhaka kepada orang tua. Udah telas karena itu sama orang tua berani, memang lagi dikutuk ibarat sama orang tua, pergi dari rumahnya karena dibenci orang tuanya, karena dia ibadah sama kita temenin, udah tenang aja, gak usah pikir orang tua, ada gua gitu. Nah itu ciri-ciri orang celaka juga. Bukannya Nolong siapa? Nolong yang diusir. Iya harus, enggak, ini sama orang tua. Harusnya diajak pulang supaya minta ampun kepada orang tua. Ini anak baik 2 hari mabuk di mana gitu. Kita temenin, udah tenang aja. Gua makan duit gua ada, tenang aja. Udah biarin aja. Wah. Ya gitu. Terus di antara lagi tadi sombong, bangga diri. Ciri orang celaka, tidak memberi manfaat kepada orang lain. Ya, orang celaka. Nggak mau ada mati. Dia punya apa? Yang punya mesin apa namanya? Mesin tanah dia tuh ngomong istrinya. Bilang apa? Untuk kita bikin. Sekarang pada susah semua ya. Harusnya apa? Berikan manfaat itu kepada orang. Mati ya. Pada kesini aja begitu. Udah minta ditarik lagi. Seember lupa. Seember 1000. Ya. Terus di antara ciri celaka kikir, bakhil. Ya, kalau di dalam kitab percelakaan itu bakhil. Pelit. Terus ada lagi lupa mati, itu celaka itu. Lupa kalau dia bakalan mati. Ya.
Jadi satu, lupa dosa. Yang kedua, selalu ingat kebaikan. Yang ketiga, kalau urusan dunia ngelihat orang yang lebih kaya, urusan agama ngelihat yang lebih bawahnya. Maka dengan seperti itu orang celaka. Air amal soleh walam yaskul lagi amali nafsi. Ya. Jadi tidak mau nambahin, tidak mau berbuat kebaikan, nambah amalan itu enggak mah. Wa alamatus sa'adati. Sekarang cirinya orang yang beruntung, yang baik. Siapa itu? Zikrul dzunubil madiyah. Selalu ingat, kita juga tinggal balik aja. Selalu ingat dosa. Astagfirullahaladzim, saya dulu kayak begini. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu, menyesal. Dosanya diingat-ingat. Udah nggak usah diingat-ingat, dikasih gitu sama temannya. Akhirnya jadi ingat lagi udah. Temannya ngomong gitu. Dulu gua susah begini loh, saya di sini. Udah yang itu nggak usah diingat-ingat. Padahal itu perlu diingat-ingat. Akhirnya kita nggak ingat lagi, loh temannya nggak boleh kan ingat-ingat. Bebat lagi. Itu suruh ingat dosa itu penting. Terus lupain kebaikan. Itu ciri bahannya. Orang yang bakal begitu melupakan kebaikan. Ya kan? Jadi habis naruh duit di kota amal nggak usah dipikirin. Bagaimana nggak dipikirin ntar keliru. Itu gue mau naruh 10.000, 100.000 gue masukin. Nah keliru, akhirnya dipikirin aja besok. Ampun dah. Cerita sama teman. Tadi gue pertama cerita sama istri gue lupa mah. Lupa kenapa? Wah tadi duitnya masuk kotak aman. Berapa? 100.000. Lo abang bagaimana sih gitu? Dia main sama istrinya kacau, tambah ngakar. Iya udah sampai 10.000 dan sebelah kiri. Aku naruh ambil ngantuk-ngantuk yang saya masukin 100.000 ya. Akhirnya kebaikan diingat aja. Tapi ini kejadian di kampung. Begitu takziah kan ada yang rata-rata tuh masukin apa itu namanya? Masukin meninggal 10.000, 3.000, 5.000 gitu kan ya. Jadi nggak saya ceritain, saya kenal orangnya juga. Tapi bukan saya, ini dikirain saya. Di dalam keluarga saya gitu ya. Di Jawa. Lah, yang dimasukin 50.000. Lah begitu dimasukin 50.000, gitu. Dia datang lagi. Balik lagi ke tempat ini. Maaf mas, yang anaknya yang punya pripun, kenapa? Saya bahasa Jawa. Saya tadi keliru masukin 50.000 di situ. Terus saya ganti, saya mau buat bensin soalnya gitu ya. Ya jauh nih. Terus buka ambil masukin yang 10.000. Nah itu terjadi. Tapi saya pikir-pikir boleh juga sebegitu, daripada dia yang 40.000 nggak ikhlas nggak jadi amal juga Pak. Iya Pak ya. Makanya kan jadi nggak ikhlas Pak. Masih ada 10.000 buat bensin. Jadi kan masih ada 10.000. Iya ikhlas. Makanya kalau daripada dia nggak ikhlas, saya pikir benar juga ya, orang dia daripada dia 50.000 nggak ikhlas. Artinya berarti tetap nggak akan terjadi yang 40.000 itu nggak ada pahalanya. Memang sebaiknya dia ikhlaskan dan niatkan. Gitu. Boleh nggak ambil lagi Ustaz? Ambil lagi, itu diambil lagi apa dia? Makanya berani aja. Yang terakhir ini kan Nanggung. upload buat masjid ya. Terus nggak tahu dapat upload lagi yang orang sedekah 500.000 bisa. Nggak pakai nama juga. Kalau pakai nama sih sama orang pakai nama sih. Kejadian. Pak ini. Tadi pakai yang mana ya? Terus? Siapa kan di rumah? Wah, bukan yang 500 di rumah. Ya kalau emang tega ambil aja lagi. Gitu. Kalau ukuran yang kecil nggak apa-apa ini. Enggak, kebetulan yang dikasih yang jarak situ. Yang 500. Makanya ada. Nggak salah lah gitu.
Iya, makanya kalau penceramah banyak, kan levelnya beda-beda. Ngundang penceramah 1, 2, 3. Oh, yang sini sekian, yang ini sekian, gitu. Ya kan, beda-beda. Tulisin yang biar tukar. Itu kalau keliru panitia yang repot. Panitia deh. Nanggung beban. Dulu ada cerita jauh gitu. Kalau keliru ya kita pun. Yang teleponan ustadz satu sama ustadz yang lain. Mohon maaf, Kiai, ini punya saya kok gede banget. Dia merasa biasanya kecil gitu Ustadz gede banget ya saya. Punya Kiai berapa? Berdua calon-calonnya. Oh sekian. Ah, berarti ini keliru nih punya Kiai. Udah itu rezeki buat ente gitu. Itu bagus. Itu rezeki. Karena memang kalau nggak digituin jadi subhat. Itu bukan punya dia. Dia bisa ngukur gitu loh. Dia bisa ngukur. Misalkan tahu saya ceramah 2, yang satu misalkan saya, yang satu penceramah yang misalkan yang apa? Joki Merizal. Tahu amplop saya 15 juta. Wah ini bukan punya saya ini. Alhamdulillah nggak boleh gitu. Ya Pak ya. Kalau telepon, Kiai ini. Oh, pantesan punyaannya segini gitu ya. Gitu. Nah, bagi harusnya sebagai yang satu lagi kan. Alhamdulillah itu rezeki buat baru sah gitu kan ya. Tapi kan kita ketemu di mana? Pasti itulah kita. Ketemu di mana kita tukar. Karena mesti ngukur, kita tahu itu berapa ukurannya. Gitu lah. Ya. Tuh. Jadi harus ditelan. Astagfirullahaladzim. Ini muka siapa main dikit-dikit aja nih. Orang dikali itu satu mangga dikali, berarti kan jatuh tuh. Ini mangga siapa main di mangga dimuntahin lagi tuh. Tapi mangga itu sudah ketupas, sudah kegigit ke mulut itu. Cari tuh dikali itu. Buang aja lagi ada. Buang aja lagi ada. Buang lagi aja berarti jadi masuk Pak. Udah merasakan. Udah. Di atas pohon. Punya siapa ya Allah? Dia ke dalamnya. Laginya turun. Assalamualaikum Pak. Ini pohon mangga punya Bapak? Iya Dek. Kenapa? Enggak tahu. 2 tahun Pak di situ. Saya Idris. Nyangkul, nyari rumput. Pokoknya di kampung dia nanemin itu. Udah 2 tahun pamit. Pak, saya udah 2 tahun di sini nih. Saya pengen pulang. Mohon diikhlaskan mangganya. Mangga cuma segitu doang ya. Mohon diikhlaskan. Iya, saya udah tahu udah 2 tahun. Tapi saya nggak ikhlaskan kalau kamu belum nikah sama anak bapak. Alhamdulillah. Nikah sama anak bapak. Ini saya terus nggak pernah lihat anak bapak yang mana. Saya nggak pernah lihat anak bapak. Nggak ada sih. Ada, pokoknya ada anak saya. Kok nggak pernah keluar? Saya nggak pernah lihat. Ada di dalam sana. Rumahnya kan di dalam. Cuman anak saya yang mana? Pokoknya anak saya pinjam. Antara orang tua perempuan sama yang lakinya. Perempuan di dalam. Itu nikah. Saya nikahkan kamu dengan anak saya. Dan nikah udah tuh samperin istrinya. Di mana tuh? Itu yang belakang sini langsung. Samperin tuh jangan. Gak ada Pak. Masuk rumahnya di belakang. Gak pernah mendengarkan omongan-omongan yang ghibah itu masuknya. Oh gitu. Ya udah dinikahin. Akhirnya nikah saya Idris sama perempuan ini. Dipinggit akhirnya nikah. Begitu nikah akhirnya hamil punya anak namanya Imam Syafi'i. Oh, ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i, bapaknya itu nggak apa-apa maksimal 2 tahun. Keluar sudah khatam Al-Quran. Umur 4 tahunnya. Berarti 6 tahun berarti. Ya. Imam Syafi'i. Itu
Begitu hati-hatinya, sehingga menjadi orang mulia. Subhat aja nggak dimakan. Subhat tuh nggak mau. Ingat kan namanya Syekh Hasan Basri, sambil nunggu teh keluar, tehnya belum keluar. Syekh Hasan Basri itu tabib yang doanya diijabah dikabul. Orang tuh pokoknya datang ke dia tuh, sakit apa mas? Ini pak, ini. Minum sembuh, diminum sembuh gitu semua. Doanya pelbul ya. Pokoknya mantap dah, langsung dijabah. Suatu saat ada sebulan full ini nggak dijabah. Orang datang berobat nggak sembuh, doanya nggak dikabul oleh Allah. Dia sedih doa wirid, nangis karena dalam itu dia nggak bisa menolong orang dan sebagainya. Ada malaikat dalam setengah separuh mimpi itu, malaikat ngobrol. Ini Hasan Basri, iya yang doanya dikabulkan, yang mantap itu ya dikabulkan ya, iya. Yang satu jawab malaikatnya, tapi dia sebulan ini dia nggak dikabulkan. Loh kenapa? Dikasih tahu ini, karena dia sambil ngicipin gitu. Nah, itu doanya dia, oh gitu. Hasan Basri, astagfirullahaladzim. Langsung selesai doa, itu dicari yang tukang kurma. Oh sebulan yang lalu ini saya berarti didatangin itu bapaknya jualan. Assalamualaikum. Wah nggak ada bapaknya, tinggal anaknya yang jualan. Mas waktu itu bapak yang jualan kurma di sini di mana? Apa namanya itu makanan yang nggak jelas itu pak. Masih bilang bang, saya boleh makan satu. Oh boleh pak ya? Bang satu lagi boleh. Nah gitu. Satu lagi boleh gitu. Makan habis 5 kagak beli kan. Kira-kira dari semua tuang buah sampai ujung ada 15 kilo kan. Habis sekilo kagak beli. Jadi itu yang itu Hasan pasti sampai apa namanya?